Oke, kita mulai ya. Kali ini kita akan bedah sebuah kisah yang jujur aja luar biasa banget. Ini adalah cerita tentang iman yang saking kuatnya bisa menembus tembok penjara yang paling gelap sekalipun. Yuk kita belajar bareng dari kehidupan seorang bernama Brother Yun. Coba deh bayangin suasananya. Tengah malam, di dalam sel penjara yang dingin, gelap, pengap, tapi yang kedengaran itu bukan keluhan atau tangisan, malah doa dan puji-pujian. Terus tiba-tiba, dor! Bumi bergetar hebat. Ini gambaran yang dahsyat banget tentang campur tangan Tuhan. Eits, tapi jangan kira cerita kayak gini cuman ada di zaman dulu ya. Karena kisah yang sama tentang kuasa Tuhan yang nggak bisa dibelenggu itu kejadian lagi di zaman kita. Lewat hidup seorang saksi iman yang luar biasa, namanya Brother Yun. Nah, buat ngerti seberapa kuat imannya, kita harus mundur dulu lihat akarnya. Iman Brother Yun ini, wah ini bukan iman yang tumbuh di taman yang nyaman dan indah. Justru sebaliknya, imannya lahir dari kelaparan dan doa. Latar belakangnya itu kemiskinan yang parah banget di Tiongkok pada masanya. Kita ngomongin soal kelaparan yang hebat, dan di saat yang sama ada tekanan yang kuat banget dari pemerintah buat orang-orang yang beriman Kristen. Jadi poin pentingnya apa? Imannya itu ditempa di tengah penderitaan, bukan di zona nyaman. Dan di tengah keputusasaan yang kayaknya udah mentok itu, ada satu janji dari Alkitab yang jadi pegangan keluarganya. Ayat ini buat mereka bukan cuma tulisan kuno di atas kertas. Ini adalah jawaban nyata. Sauh yang mereka pegang erat-erat waktu mereka berseru minta tolong. Nah, ini dia pelajaran rohani pertama yang bisa kita petik. Konsep doa putus asa. Artinya, kadang-kadang justru waktu kita ada di titik paling rendah, paling ngerasa nggak ada harapan, justru disitulah pintu buat kuasa Tuhan kebuka paling lebar. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Kalau tadi taruhannya soal makanan, soal perut, nah, sekarang taruhannya naik level, jauh lebih tinggi. Sekarang taruhannya adalah nyawa. Ini tentang Injil yang dianggap seharga nyawa. Coba deh bayangin melayani Tuhan dalam kondisi kayak gini. Sebagai penginjil gereja rumah, Brother Yun itu sama sekali nggak punya safety net. Nggak ada perlindungan, nggak ada jaminan apa-apa, apalagi rasa aman. Setiap langkah yang dia ambil itu penuh resiko. Terus, apa dong yang bikin dia nekat? Jawabannya ada di keyakinan dia. Buat dia, pesan yang dia bawa itu jauh lebih berharga daripada nyawanya sendiri. Ini sebuah prioritas yang radikal banget. Komitmennya ini punya dasar yang kuat yang sama persis kayak yang diungkapkan Rasul Paulus. Jadi ini bukan cuma soal berani nekat, tapi ini soal sebuah keyakinan yang nggak bisa digoyahin. Keyakinan sama kekuatan pesan yang dia sampaikan. Sama sekali nggak ada rasa malu. Dan ini bawa kita ke sebuah pertanyaan buat direnungkan. Pertanyaan buat kita semua. Gimana kalau iman kita mulai minta bayaran? Waktu jadi orang Kristen itu nggak lagi nyaman, tapi mulai menuntut pengorbanan. Kita gimana responnya? Masih berani? Sekarang, kita sampai di puncak cerita ini, bagian yang paling dramatis. Di sini kita bakal lihat gimana firman Tuhan itu benar-benar gak bisa dibelenggu, bahkan sama tembok penjara sekalipun. Konsekuensi dari keberaniannya akhirnya datang juga. Dia ditangkap, pintu kebebasannya ditutup rapat, dia dijebloskan ke penjara. Sebuah tempat yang memang dirancang buat menghancurkan mental dan semangat seseorang. Di dalam sana, bukan cuma kebebasannya yang direnggut, dia juga harus menghadapi siksaan fisik yang brutal. Tujuannya cuma satu, memaksa dia buat menyangkal imannya dengan cara yang paling kejam. Dan penderitaannya ndak berhenti di fisik aja. Seringkali serangan yang paling sakit itu justru yang ke mental. Dia dipermalukan, direndahkan, harga dirinya diinjak-injak di depan umum. Tapi di tengah semua penderitaan itu, ada satu kebenaran yang muncul. Mereka emang bisa merantai badannya. Tapi mereka nggak akan pernah bisa merantai pesan yang ada di dalam hatinya. Firman Tuhan tetap bebas. Nah, ini dia paradoks iman yang luar biasa banget kan? Justru ketika tubuhnya paling terkekang, pas dinding penjara terasa paling menyesakkan, rohnya malah mengalami kebebasan yang paling sejati, kebebasan yang tak terbatas di dalam Kristus. Oke, kita masuk ke bagian terakhir, dan kita coba lihat gimana cerita ini relevan buat kita hari ini. Tema besarnya adalah menempatkan ketaatan di atas rasa aman pribadi. Ayat inilah landasannya. Ternyata panggilan buat ikut Kristus itu bukan soal cari nyaman, cari enak. Justru sebaliknya, ini tentang kesiapan buat menyangkal diri.
Konsep yang radikal banget dan jujur aja sering kita lupakan di dunia yang serba mengagungkan pemenuhan diri. Perbandingan ini benar-benar membuka mata loh. Penjaranya Brother Yun itu jelas. Kelihatan ada jeruji besi, ada tembok beton. Tapi gimana dengan penjara kita hari ini? Seringkali penjara kita itu nggak kelihatan. Bisa jadi penjara kita itu zona nyaman kita. Atau rasa takut kehilangan status. Atau bahkan rasa takut ditolak sama teman-teman. Jadi pada akhirnya kisah Brother Yun ini kayak sebuah pengingat yang kuat buat kita semua. Bahwa menjadi orang Kristen itu melampaui sekedar percaya di otak atau setuju sama sebuah ajaran. Ini soal penyerahan total, seluruh hidup. Jadi, apa intisari yang bisa kita bawa pulang? Ada 3 panggilan utama buat kita. Pertama, untuk punya iman yang berani, yang siap menghadapi risiko. Kedua, untuk berdoa dengan sungguh-sungguh yang lahir dari kebutuhan, bukan cuma rutinitas. Dan ketiga, untuk punya ketaatan yang radikal sama panggilan Tuhan. Dan kita tutup pembahasan ini dengan sebuah janji yang luar biasa. Janji yang jadi kekuatan buat mereka yang memilih jalan kesetiaan, bahkan ketika jalan itu rasanya mustahil. Pertanyaannya sekarang bukan lagi cuma penjara apa yang perlu kita tembus, tapi apakah kita bersedia membayar harganya